Ratusan jagal dan pedagang daging turun ke DPRD Surabaya. Mereka tidak datang membawa spanduk kosong. Mereka membawa sapi. Mereka membawa kemarahan. Dan mereka membawa satu pertanyaan besar. Jangan matikan rezeki kami, Pak. Mereka menolak keras relokasi rumah potong hewan. Pegirian Ketambat Osowilangun. Masalahnya bukan sekadar pindah lokasi. Masalahnya adalah proses yang gelap, komunikasi yang buntu, dan keputusan yang terasa dipaksakan. Para jagal mengaku sejak isu relokasi mencuat, manajemen RPH sulit dihubungi. Telepon tak diangkat, dialog tak dibuka. Yang datang justru surat edaran. Kami ini mitra RPH puluhan tahun, tapi sekarang RPH tidak bisa dihubungi. Tiba-tiba kami dipaksa mendaftar pindah. Tegas Abdullah Mansur, koordinator aksi, yang kembali mengecewakan. Komisi BDPRD Surabaya sebagai leading sektor urusan RPH tidak satu pun turun menemui massa. Ratusan orang menunggu. Tapi yang datang hanya satu wakil ketua DPRD, sementara RPH tetap tak muncul. RPH Pegirian bukan RPH kecil. Disinilah sekitar 35 hingga 50 jagal beroperasi. Setiap hari, sekitar 50 ton daging dan tulang didistribusikan ke pasar, rumah sakit, UMKM, bahkan keluar Jawa Timur, ucap Abdullah. Mulai hari ini kami pastikan tidak ada peredaran daging sapi di Surabaya. Tegas Abdullah, ini bukan gertakan. Ini soal rantai pasok pangan. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Surabaya Arif Fatoni mengakui adanya masalah komunikasi serius dalam kebijakan relokasi RPH Pegirian. Kami menangkap bahwa RPH sebagai leading sector belum membuka ruang dialog secara komprehensif dengan mitra-mitranya. Kalau ruang dialog dibuka sejak awal, tidak akan ada ledakan kekecewaan seperti hari ini, ujarnya. Tidak ada kaitannya. Ini murni gerakan perajatan dan para pedagang daging sapi Kota Surabaya. Aspirasi dari teman-teman jagal yang datang ke kantor menyuarakan keprihatinan terkait dengan relokasi RPH Pegirian ke RPH Osowilangun. Nah, dalam pertemuan tersebut kami menangkap memang rumah potong hewan selaku leading sektor dalam urusan ini belum membuka ruang dialog secara komprehensif dengan mitra-mitranya ini. Andai kata RPH itu menunaikan kewajibannya untuk membuka ruang dialog dengan baik, saya pikir tidak ada percikan-percikan ketidakpuasan seperti siang hari ini. Makanya kami berharap setelah ini kami kan sudah menangkap apa yang dikehendaki oleh para jagal. Intinya itu kan terbuka ruang dialog sehingga ada chemistry yang sama antara RPH dengan para mitranya ini sehingga tidak mengganggu rantai pasokan kebutuhan daging di Kota Surabaya dan daerah lain yang selama ini terhubung dengan kebutuhan RPH Surabaya. Tadi tanda tangan keputusan apa? Jadi tadi saya diminta untuk menandatangani aspirasi mereka. Ya karena kami ini pelayan rakyat, apapun yang diperjuangkan oleh rakyat kan tentu kita harus memiliki nafas yang sama dengan apa yang mereka kehendaki. Tetapi tadi kan kami bertanya, ini sudah final atau masih terbuka ruang dialog? Dan teman-teman tadi saksikan kan, teman-teman jagal itu kan juga masih membuka opsi dialog kan gitu. Nah, agama mengajarkan setiap problematika apapun itu harus diselesaikan dengan ruang dialog. Nah, mudah-mudahan dengan ruang dialog yang akan kami fasilitasi nanti itu tercipta titik tengah yang happy ending bagi semuanya. Karena bagaimanapun juga antara RPH dengan jagal ini kan ekosistem yang simbiosis mutualisme, jadi tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Berarti DPRD sebelumnya memang menyetujui relokasi itu? Itu kan keputusan yang sudah diambil oleh teman-teman tersebut. Jadi ya intinya kami
menangkap aspirasi para pedagang yang merasa keberatan, dan mudah-mudahan kita bisa memberikan formula yang happy ending bagi semuanya. Tapi relokasi ini DPRD setuju atau enggak sih sebelumnya? Menyetujui atau enggak? Ada kewenangan eksekutif yang tidak bisa kita intervensi di dalamnya, karena cabang kekuasaan itu kan terpisah, ada eksekutif, legislatif, juga.